hikmah dari turunnya Al-Quran ini itu tadi, ada perubahan. Tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia, dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat man yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak lain adalah untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain adalah untuk melihat yang mana orang-orang yang terbaik amalnya. Maka dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Tidak lain adalah untuk menguji atau melihat siapakah yang terbaik amalnya, siapa yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, maka tidaklah cukup dengan hanya beriman kepada Allah, akan tetapi haruslah dibarengi dengan amal, sehingga dari iman itu bisa bertahan dengan maksimal, bisa selalu tercas, bisa selalu full apabila diisi terus dengan beramal. Ketika manusia Allah ciptakan, maka akan sia-sialah ia hidup di dunia ini apabila ia tidak beramal. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di situ perlu digarisbawahi, beriman dan beramal soleh. Ketika seseorang sudah beriman, tidaklah cukup apabila tidak ditunjukkan dengan melakukan amal soleh. Makanya dalam hadis juga disebutkan, iman itu adalah apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Diterapkan dengan amal perbuatan. Ketika keyakinan atau iman itu hanya diyakini dalam hati, hanya diucapkan dengan lisan, tanpa ada action, tanpa ada amal, maka itulah yang akan menjadikan ini sia-sia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjaran bagi orang-orang yang beramal? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa mereka? Karena mereka mendapatkan anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka sangat penting kita beramal, karena tanpa amal kehidupan dunia hanyalah sia-sia dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Kita akan sengsara apabila tidak beramal. Maka dari itu, amal merupakan hal terpenting setelah iman. Apabila kita tidak beramal, maka itulah yang akan merusak kebahagiaan hidup kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian amal itu ada 3 macam. Ada namanya amal pokok, amal wajib. Ada namanya amal penunjang atau sunnah. Dan ada namanya amal bonus. Apa itu amal wajib? Amal wajib adalah amal yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, akan tetapi apabila kita meninggalkannya akan mendapat dosa. Ketika kita melakukan amal wajib, contohnya seperti apa? Salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan. Melakukan amal-amal wajib, maka itu ganjarannya pahala. Tetapi apabila kita tinggalkan amal-amal wajib tersebut, itulah yang akan menimbulkan dosa bagi kita. Maka penting kita menjaga amal wajib kita, penting kita menjaga amal pokok kita, karena amal wajib merupakan penentu kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada amal penunjang atau amal sunnah. Nah, ini merupakan amal yang menyempurnakan amal wajib yang kita kerjakan. Kita ketahui sendiri bahwa mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. Maka itulah disempurnakan sholat itu dengan amal-amal sunnah yang kita kerjakan. Atau sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Maka sholat sunnah rawatib misalnya contoh. Merupakan sholat yang bisa menyempurnakan sholat wajib yang kita kerjakan. Ya tidak ada satupun manusia mungkin yang merasa diri bahwa dia sudah bagus, sudah diterima sholatnya, sudah tidak ada lagi kesalahan dalam sholatnya. Tidak ada pasti yang merasa begitu. Maka dari itu penting kita melaksanakan amal yang sunnah ini demi menyempurnakan amal-amal wajib, kemudian demi mendapatkan pahala-pahala tambahan dan juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah amal bonus. Amal bonus ini seperti apa? Amal yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Pemimpin contohnya. Pemimpin, amal bonusnya adalah ketika ia menggunakan kekuasaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan sebaik-baiknya, digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan mendapatkan amal bonus. Contoh misalnya apabila seorang pemimpin melakukan amal-amal yang biasa, maka orang-orang lain saja bisa. Contoh, pemimpin melakukan sholat duha, maka orang-orang yang bukan pemimpin pun dapat melakukannya. Apa amal bonus bagi pemimpin? Itu tadi, dia melakukan atau bertanggung jawab atas amanah yang telah Allah berikan kepada dia, maka itulah yang menyebabkan dia mendapatkan amal bonus. Vin, atas Vin. Nanti mit. Hei, apa kurang buat di sini? Jangan keribut bro, main game ini lagi serius-serius ini. Atas. Orang ini di masa pandemi begini, seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalami. Yo pak. Agar kau ini bro, ribut sekali kita. Menang tadi. Bahkan ribut-ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PT, kita lagi main game tadi. Datang ribut-ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas menasehati, tapi
Jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PRT? Belum tahu juga 3M. Belum PRT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Ya, bagi-bagi. Ambil. Terima kasih, Pak. PRT. Ya. Pakai. Iya, Pak. Sudah cuci tangan belum? Belum PRT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari amal-amal tadi yang sudah disebutkan, nah muncullah pertanyaan, apakah ada hal-hal yang dapat menyebabkan amal-amal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia atau tidak dapat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah ada. Kenapa? Ketika amal tersebut dibarengi dengan hal-hal berikut ini, maka amal tersebut berpotensi menjadi amal yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Ketika seseorang tidak meniatkan, ketika mereka beramal tidak meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perlihatkan nanti di hari akhir amal-amal mereka, dan kemudian amal tersebut dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min zalik. Sesungguhnya hal-hal yang kita telah perbuat di dunia, kemudian ketika di akhirat hanya bagaikan debu, itu sangat sia-sia, itu sangat menjadi kehancuran bagi diri kita. Maka penting kita beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, maka beramallah, berbuatlah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas hal tersebut sesuai dengan apa yang diniatkan. Kemudian hal yang menyebabkan amal itu tidak berguna adalah amal yang dibuat-buat. Amal yang dibuat-buat tanpa ada syariat yang membolehkan. Hal ini membuat orang-orang yang beramal akan tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat-buat hal-hal yang tidak sesuai syariat ia lakukan, maka itulah yang akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mengikuti amalan-amalan dari kaum-kaum tertentu. Misalnya seperti melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam tetapi diambil atau diadopsi dari agama yang lain. Dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, tradisi suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut, yang supaya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal yang kita perbuat. Lalu apa solusinya agar amal tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia kita lakukan? Solusinya yang pertama, niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan ikhlas? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita beramal dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak ria, tidak membuat-buat hanya untuk dipuji atau disanjung, atau istilahnya dikomentari oleh orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut insya Allah Allah akan terima dan Allah akan berikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah beramal sesuai dengan syariat yang Allah telah turunkan, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kedua sumber ajaran agama Islam ini kita pegang teguh, kemudian menjadi patokan, menjadi pedoman dalam beramal, baik itu beramal secara individu maupun secara kelompok, maka hal inilah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang kekal di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam beramal sehingga amal tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.